Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Muasyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang penuh bahagia ini sepatah kata puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa selalu Allah berikan kepada kita semua, kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam setiap rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah nantinya yang kelak nanti akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan dengan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kaum muslimin, khatib selalu berwasiat kepada khatib sendiri yang menyampaikan dan kepada seluruh kaum muslimin seluruhnya, marilah sama-sama kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita saat sekarang ini merupakan gambaran kehidupan zaman dahulu. Peradaban manusia berkembang seiring dengan pergantian zaman, namun tidak mengubah nilai-nilai dasar kemanusiaan. Al-Quran menceritakan kehidupan orang-orang zaman dahulu untuk dijadikan cermin bagi kehidupan kita saat sekarang ini. Tidak mustahil sifat dan karakter orang-orang dahulu mengalir kepada orang-orang saat sekarang ini. Bahkan bencana-bencana yang terjadi pada masa sekarang ini pun tidak jauh berbeda dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Seakan-akan kaum muslimin, kehidupan kita pada zaman sekarang ini menggambarkan bagaimana bentuk dari kehidupan zaman-zaman terdahulu. Hal ini seolah-olah menunjukkan kehidupan kita saat sekarang ini seperti mengulang kembali kejadian-kejadian zaman dahulu. Walaupun dengan wajah dan bentuk yang berbeda, kisah orang-orang yang diazab pada zaman dahulu
semuanya hampir dalam setiap surat di dalam Al-Quran diceritakan. Meskipun di dalam penceritaan yang ada di dalam Al-Quran itu tidak Allah jelaskan secara rinci. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin membahas berkenaan dengan tujuan Allah mendatangkan azab. Dan pertanyaan yang tepat untuk pembahasan kita kali ini ialah bagaimana makna azab tersebut dapat terrealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, khatib mengambil rujukan dari sebuah ayat yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi, yang mana terdapat di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya kami merasakan kepada sebahagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Maksudnya kaum muslimin, dari penggalan yang akan dibacakan oleh khatib, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat, yaitu di dunia. Para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan azab yang dekat ini kaum muslimin, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Tabari dalam karyanya, yaitu di dalam tafsir Al-Tabari. Pendapat yang paling utama bahwa azab yang dimaksud adalah musibah yang menimpa umat manusia itu sendiri, bisa berupa kelaparan, terbunuh, atau bencana yang melanda. Semua itu merupakan azab yang dekat. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan satu persatu dari musibah tersebut, sebab janji Allah ialah menyiksa mereka dengan berbagai siksaan. Dan lanjut ayat setelahnya, dunal azabil akbari, sebelum azab yang lebih besar nanti kelak di akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar, yakni agar mereka kembali dan bertaubat dari kesyirikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan berkat azab yang menimpa mereka, agar menuju kepada keimanan dan ketakwaan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari tafsiran Quran surah As-Sajdah ayat ke-21 tadi menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berupa azab kepada diri manusia itu, yang mana azab itu telah Allah bayarkan selama hidup di atas permukaan bumi ini. Apakah itu berupa kelaparan, bahkan itu sekalipun berupa bencana-bencana yang Allah datangkan. Maka tujuan dari azab yang Allah turunkan kepada suatu kaum itu, salah satunya ialah agar umat manusia itu kembali dan bertaubat dari dosa, kesyirikan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Selain itu kaum muslimin, apa yang menjadi sebuah pelajaran yang dapat kita jadikan bahan renungan dalam memahami makna azab itu sendiri? Yang pertama ialah menjadikan azab yang telah terjadi pada zaman dahulu dan telah Allah abadikan di dalam Al-Quran sebagai sebuah perumpamaan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengutip dari perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberi perumpamaan-perumpamaan bagi umat manusia untuk dapat mendekatkan maksud serta memahamkan makna dalam fikiran. Apa maksudnya kaum muslimin? Yakni dalam perumpamaan terdapat kemudahan dalam menggambarkan tentang suatu kebenaran untuk bisa diterima. Kalau kita mengambil sebuah contoh kaum muslimin,
bagaimana ketika itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum 'Ad dan kaum Tsamud, yang mana terdapat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-38 sampai 39, yang artinya, dan kami binasakan kaum 'Ad dan Tsamud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut, dan kami jadikan bagi mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari perumpamaan yang telah Allah berikan melalui Quran surah Al-Furqan ayat 38 sampai 39 tersebut menggambarkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud yang telah Allah binasakan dengan perbuatan mereka. Apa perbuatan yang telah mereka lakukan? Yakni mereka melegalkan atau memperbolehkan yang namanya homoseksual. Diperbolehkannya kawin antara laki-laki sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Kalau kita balikkan kepada zaman kita saat sekarang ini, mungkin itu juga sudah terjadi pada saat sekarang ini dengan disebut dengan LGBT. Kaum muslimin, hal ini sangat meresahkan sekali buat kita semuanya. Jangan tahu-tahunya kita merasa dunia kita ini aman dan damai, jangan di suatu ketika Allah langsung membayar cash berupa kemurkaan yang amat pedih kepada kita semuanya kaum muslimin. Seakan-akan pada zaman saat sekarang ini semua perlakuan dan perbuatan yang dilakukan, hal yang buruk itu biasa saja, dan hal yang baik dianggap agama itu merasa aneh. Salah satu contoh yang bisa kita jadikan kaum muslimin, bagaimana orang yang ingin, seorang perempuan ingin menjaga auratnya dengan memakai cadarnya, kita merasa aneh dengan perempuan tersebut. Ada seorang perempuan yang mereka memanjangkan pakaiannya, kita melihat seakan-akan aneh di mata kita. Namun kalau ada orang yang membuka jilbabnya, menampakkan auratnya, bagi kita seakan-akan hal-hal yang biasa saja. Hal ini merupakan dampak dari kemaksiatan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hal ini tidak kita pintas kaum muslimin, terutama pada kaum-kaum pemuda-pemudi kita, yang mana pada saat sekarang ini, di zaman modern saat sekarang ini, orang-orang barat dengan beralasan berfikiran dengan tentang modernisme atau pembebasan. Kalaulah kaum-kaum muda ataupun kaum-kaum mudi berfikir dengan hal sedemikian rupa, mungkin kemaksiatan akan merajalela di permukaan bumi ini kaum muslimin. Tetapi kita masih ada, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, salah satunya di sampingnya itu melalui agama Islam itu sendiri, dan juga berupa adat-adat istiadat. Namun sekarang ini kaum muslimin, hal itu sudah mulai mengabur dan mulai mengendor kaum muslimin. Seakan-akan hal itu tidak seperti hal yang sama sepertinya dahulu. Anak-anak sekarang tidak memperhatikan hal-hal yang akan membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu datang. Maka dari itu kaum muslimin, kalaulah bukan dari kitanya yang memperbaiki hal ini, siapa lagi? Kita tidak akan pernah tahu bagaimana 5 tahun ke depan generasi-generasi pemuda-pemudi kita sekarang. Mungkin bagi kita yang sudah berumur 60 ke atas, kita masih merasakan bagaimana kehidupan Islam yang saat sekarang ini kita rasakan. Kita tidak tahu bagaimana 10 tahun yang akan datang. Kita tidak akan tahu bagaimana 20 tahun yang akan datang. Kalaulah kita tidak membekali anak cucu kemenakan kita dengan ilmu agama, maka orang-orang selain agama Islam akan merusak pemikiran mereka dengan pembebasan, maksud dengan kata modernisme ini kaum muslimin. Kaum muslimin, hadirin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tidak dapat menyalahkan lagi apabila dari berbagai tempat ataupun suatu daerah ditimpakan sebuah musibah, apakah itu berupa bencana dan hal lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan hal itu lagi.
Karena permukaan bumi ini sungguh begitu banyaknya kemaksiatan yang sudah bertebaran. Bahkan di antara orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, mereka berkata, kami yang melakukan kemaksiatan itu, kami yang berzina, kami yang meminum khamar, kenapa Anda yang sibuk? Malahan ada yang berpikir dan berkata seperti itu kepada kita yang ingin melarangnya. Seharusnya yang mereka pikirkan ialah, memang betul pada dasarnya mereka yang melakukan kemaksiatan tersebut, mereka yang melakukan hal yang membuat Allah itu murka. Tapi ingat, ketika azab Allah itu turun, apakah itu berupa bencana hal dan sebagainya, itu juga berdampak kepada orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ialah kaum muslimin, azab sebagai wujud menimbulkan rasa sadar akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak perjalanan kehidupan yang kita lalui ini, sudah seberapa banyak andil kita dalam bisa melarang atau menumpas dalam setiap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan maksiat. Terlebih, jangan sampai kita menjadi orang yang masa bodoh kaum muslimin. Orang yang melakukan kemaksiatan kita seakan-akan merasa itu hal yang biasa saja, mereka yang akan menanggung dosanya. Tapi ingat, ketika azab Allah itu turun, tidak kepada orang-orang tertentu yang melakukan maksiat itu saja yang akan mendapatkannya. Terkadang ketika suatu azab Allah itu turun, kemurkaan Allah itu terpancing dengan melalui azab tadi, ketika bencana Allah turunkan, maka semua kaum-kaum yang ada di sana akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kaum muslimin, bagaimana cara pandang kita terhadap azab Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya pergantian zaman dari waktu ke waktu memberi dampak perubahan kehidupan manusia. Meskipun secara hakikat semuanya tidak berubah, karena semua yang terjadi di dunia ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, dan pada hakikatnya juga pernah terjadi di zaman dahulu dengan warna yang berbeda. Hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita kaum muslimin yang mana hidup di akhir zaman sekarang untuk bisa lebih cermat dan teliti dalam menjalani kehidupan ini, termasuk dalam memandang sebuah kejadian apakah itu sebagai azab atau bukan. Karena itu semua kejadian mempunyai makna dan nilainya masing-masing. Maka dari itu kaum muslimin, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan semua larangannya, lalu datang musibah, jangan disebut itu ujian, melainkan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus peringatan bagi mereka yang melakukan maksiat. Masih untung kalau misalkan kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Tetapi jika sudah tidak diberi kesempatan lagi, bagaimana nasib kita kelak nanti di akhirat kaum muslimin? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan diberikan kitab di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Karena dalam setiap apapun yang kita kerjakan semasa kita hidup di atas permukaan bumi ini, pasti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara azab dan ujian ada persamaannya kaum muslimin, yaitu dua hal ini sama-sama bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar senantiasa selalu beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, melalui azab yang Allah turunkan kepada umat manusia merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah, supaya bagaimana orang pelaku maksiat itu bisa kembali lagi kepada jalan yang benar. Maka dari itu kaum muslimin, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini
dapat menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya yang di atas namanya kemaksiatan itu pasti akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.